Korintus atau Yesus berkata dia punya Tuhan? Yang mana yang benar? Duanya semuanya betul. Ya, berarti ada dua Tuhan kan? Pak Ustadz, dua keberadaan Tuhan dalam satu hakikat. Keberapaan Tuhan, Pak Ustadz, dalam Tritunggal itu. Kita berbicara monoteisme, berbicara tentang keberapaan Tuhan. Dia apa-apa, dia pakai data, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia pakai data. Kita berbicara monoteisme. Bang Abu nggak ngerti yang saya sampaikan. Bukan saya aja yang nggak ngerti, Bang. Orang berakal sehat semua pasti paham. Lagi lah dulu biar bisa ngerti diskusinya. Saya sekolah cocokmologi 3 tahun loh. Sekolah hujat 2 tahun. Sekolah logika setahun. Ya kayak yang Anda pakai itu ilmunya. Itu apa itu? Yang Anda pakai ilmu itu sekarang. Ilmu agama. Enggak, Adik. Yang kalian pakai, saya belajar ilmu cocokmologi. Ada lagi satu ilmu namanya ilmu tipologi. Ada ilmu tipologi. Kan masa ada ilmu cocokmologi? Mau lihat saya buktikan? Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 6, kemudian KPR 22 nomor 9, ini kontradiksi. Yang tidak melihat. Sementara pengakuan itu datang dari satu orang, yaitu Paulus. Ini kontradiksi nggak? Kontradiksi kan? Tergantung konteksnya. Bukan konteks, ini sama loh. Sama ceritanya Paulus ke Damaskus, ke Damsik. Sabar, dia ke Damsik, kemudian dia lihat cahaya, kemudian rebah di situ. Terus kata Paulus, teman-teman mereka yang bersamaku tidak mendengar suara tapi melihat. Yang satu lagi, teman-teman yang bersama aku melihat tapi tidak mendengar. Gimana ceritanya nih? Satu mendengar tapi tidak melihat, satu melihat tidak mendengar. Harus mendengar. Ketika melihat harus mendengar, ketika mendengar harus melihat. Bukan begitu. Ini pengakuan dia, orang-orang yang bersama dia. Anda sudah baca belum? Coba. Anda bicara dari tadi mana? Anda sudah baca belum? Iya, sudah baca belum? Iya, ayatnya yang mana? Nah, itu belum baca tapi sudah, memang rata-rata Kristen begitu. Iya, karena memang dia belum baca tapi dia sudah bisa jelaskan. Dalam ketika melihat, Yesus belum ngomong. Gak ada. Saya gini ya. Saya sudah sama pendeta. Kita bikin teori probability. Artinya untuk menyatakan bahwa dalil ini tidak kontradiksi, kita bikin kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinannya semua sudah dibikin. Pertama, yang ikut Paulus jumlahnya 100 orang. Apa kemungkinan yang terjadi ketika banyak orang? Berarti ada yang terluput dari jangkauan Paulus. Itu bisa, tapi tidak mungkin 100 orang ikut di situ. Nah, kemudian apa lagi? Kita bikin probability. Yang lain tidur. Sebentar. Saulus apalagi? Saulus apalagi? Ini perjalanan Saulus ke Damsik. Ya ampun, baca KPR. Suruh baca dulu. Baca KPR. Iya, ini. Suruh baca dulu. Ini orang Saulus itu. Iya. Saya sebelum bertobat. Paling emosi dengan Kristen itu gitu, sok tahu gitu, sok tahu gitu. Alfia tampilin. Iya, tampilin. Saulus itu Paulus yang belum bertobat, benar. Saulus ini anak ini ngeyelnya minta ampun. Saulus, Yesus saja kalian lawan, mau apalagi kita. Sabar, saya baca. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. 9 nomor 7, sekarang 22 nomor 9. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Kita lihat nomor 9 ya. Oke. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara yang berkata padaku tidak mereka dengar. Nah, mana yang betul? Dengar atau tidak dengar, melihat semua atau tidak melihat? Itu, Pak Ustadz, semua betul. Bagaimana caranya? Coba, bagaimana caranya mengatakan ini benar? Saya mau dengar. Pendeta aja minta ampun kok. Ya, pendeta aja minta ampun.
ampun. Minta ampun kan. Minta ampun. Saya kasih tahu, pendeta minta ampun. Pada peristiwa itu Pak sekarang Ustaz, saya tanya Anda, bagaimana caramu menggabungkan dua dalil ini supaya jadi tidak kontradiksi? Bagaimana caramu? Ayo. Itu kan ditulis, kisah para rasul itu kan juga ditulis oleh Lukas, Pak Ustadz. Nah di situ. Saya nggak tanya siapa yang menulis. Saya yang tanya isi tulisannya dengan konteks yang sama, yaitu Saulus perjalanan ke Damsyik bertemu cahaya. Itu aja. Oke. Mau di KPR 9, KPR 22 sama narasinya. Yang berbeda cuman di situ. Tidak melihat, mendengar. Tidak mendengar, melihat. Cuman itu bedanya. Nah, silakan. Bagaimana caranya? Dia akan membawa pasukan pada saat itu. Kan? Dia akan membawa pasukan di situ untuk pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang yang mana di situ dia membawa pasukan? Iya, membawa orang-orang untuk tidak diketahui. Makanya kita bikin teori probability. Anda anggap saja dia yang mengikuti dia 100 orang. Ada nggak kemungkinan bahwa dia salah, dia tidak melihat orang yang paling belakang? Kan bisa. Tapi masalahnya, di mana tertulis itu 100 orang? Di mana pasukannya banyak? Tidak ada. Yang jelas berarti itu asumsi. Berarti itu asumsi. Kita berpikirnya berarti begini, itu asumsi. Tidak mungkin Paulus bawa ke Damsyik untuk menganiaya orang, dia sendiri tidak mungkin juga. Ya nggak mungkin, karena di sini ada teman-teman. Pertanyaannya berapa jumlah teman-temannya? Nah, sekarang kita hitung saja 10 orang. 10 orang berarti masih dalam jangkauan mata dia kan? Tak bisa mengira-ngira seperti itu. Sabar. Ya, terus berapa? Dari mana? Substansi dalam ayat itu, Pak Ustadz. Ya itu aja. Yang penting yaitu Paulus itu bertobat, kan di situ dia ketik. Oh, enggak. Itu saja. Bagaimana? Saya kasih tahu Anda. Ya. Mau masalah ini kitab suci apa kitab dongeng? Saya mau tanya Anda, kitab suci ya. Kan di situ kitab suci apa kitab dongeng? Oke, kitab suci apa kitab dongeng? Ya, kitab suci. Kan kalau kitab suci berarti ada yang tak dianggap, dari barisan ayat yang nggak dianggap. Loh, semuanya dianggap serendah itu kitab kalian ya, serendah itu. Kalau di Islam enggak, satu huruf saja kita ingkari, satu huruf saja maka dia tidak beriman. Ya, makanya begitu juga satu huruf kita ingkari dalam Al-Quran. Nah, sekarang kau mengatakan apa? Loh, kau menganggap bahwa itu tidak penting.
Kau mengatakan itu tidak penting. Yang penting dia bertobat. Loh, ayo. Itu seperti apa yang Pak Ustadz anggap seperti kitab suci. Yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kalian dengar Junedi, kalau kalian begitu ke Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an benar. Karena di Al-Qur'an ditulis orang-orang kafir itu, dengar, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan ini hanya dongeng-dongeng. Berarti ketika kau mengatakan Al-Quran dongeng, iya sabar. Ketika kau mengatakan Al-Quran dongeng, berarti Al-Quran benar, Masya Allah. Al-Quran benar. Loh, benar loh. Bang Abu, kau ngomong apa sih Bang Abu? Kau ngomong apa? Sabar. Dengarkan baik-baik. Saya sudah diskusi dengan pendeta tentang dua dalil ini. Sampai pendeta pun bingung. Itu pendeta mana? Udah Yesus aja kalian nggak anggap, apalagi pendeta. Enggak, pendeta mana? Pendeta mana? Jadi ya kan, kata pendeta, sebentar, kata pendetanya begini. Jangan framing. Memang, kau diam dulu, kau diam. Bohong di sini, di situ. Bisa diam nggak? Bisa. Diam dulu, saya jelaskan. Bisa. Diam ya. Diam. Tapi saya suruh pintar. kamu diam, kamu juga bisa diam kan? Iya. Iya boleh, tapi Anda harus jelaskan. Tapi harus Anda jelaskan bahwa memang dalil ini tidak bertentangan, dan Anda jelaskan dari mana sudut yang itu dianggap tidak bertentangan, oke? Kalau saya waktu dengan Pak Pendeta, dia tahu ini bertentangan. Apa asumsi dia? Ada dua, bahwa ini penulis yang berbeda. Ya, penulis yang berbeda. Yang satu kesaksian langsung oleh Paulus. Yang satu anggapan penulis. Karena penggunaan kata ganti dari teks. Jadi semua ini ketika dia mau pakai itu, maka saya ketawa aja. Kenapa? Berarti kitabmu itu bukan kitab suci. Tapi dia gak berani mengatakan yang demikian karena konsekuensinya besar. Ini kalau saya bilang kontradiksi, berarti bukan kitab suci. Kalau saya bilang tidak kontradiksi dengan dalil-dalil seperti itu, maka ada pilihan. Pasti Paulus, pengakuan Paulus lebih didahulukan daripada penulis. Karena di sini kata ganti, coba lihat ya. Dan mereka yang
menyertai aku. Nah, aku berarti orang pertama kan? Tetapi di dalam KPR 9-nya, nya dipakai nya, yang menyertainya. Ini orang keberapa? Nah, ini nampak ya. Nah, termangu-mangulah teman-temannya. Seperti perjalanan. Berarti ini si penulis. Ada dua cerita dalam Bible, yang satu itu berbicara A, yang satu berbicara B, lalu oten-oten bilang tidak ada kontradiksi. Ini kan otaknya udah mulai mencret. Satu-satunya cara menghilangkan semuanya pakai ilmu saya, ilmu cocokmologi. Dan ini berhasil ilmu saya, tidak kontradiksi dan tidak bertentangan juga dengan Bible. Apa coba? Mau tahu ilmunya? Mau tahu ilmunya? Bahwa orang-orang yang mengikuti Paulus, ada orang buta dan orang tuli. Selesai. Selesai. Tidak bicara jumlah, harus 10, harus 100, enggak juga. Ayo. Tidak berbicara siapa mereka ini bersama, berapa orang, enggak berbicara juga. Intinya satu. Orang-orang yang bersama Paulus, ada yang di situ orang buta, ada orang tuli. Wajar. Yang tuli dia tidak mendengar, cuma dia melihat. Yang buta dia tidak melihat, dia mendengar. Nah, itu satu ilmu cocokmologi. Cocokmologi saya yang kedua di dalam Yohanes 20. Ketika Yesus berkata kepada Maria, pergilah, sampaikan kepada saudara-saudaraku, sekarang ini aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Lalu pada malam hari Minggu pertama, itu kunci pintu-pintu terkunci. Betul tidak? Pintu-pintu terkunci, Yesus sudah ada di dalam. Nah, orang Kristen bilang, luar biasa, itulah tubuh kebangkitan. Tapi masalahnya, dulu. sabar. Saya mau kasih tahu ilmu. Saya mau kasih tahu dulu ilmu cocokmologi saya yang kedua. Ini teman-teman di bawah lagi nunggu loh. Iya, nunggu makanya penjelasan kita saya. bahas satu-satu, nggak usah dulu kemana-mana. Iya. Nanti kau bahas ya, setelah ini. Lalu nggak usah kemana-mana. Ya, sabar. Lalu kata Yesus, sebentar, kata Yesus, hantu. Hantu nggak punya tulang dan daging. Ini bahaya nih. Hantu tak punya tulang dan daging. Roh tak punya tulang dan daging. Lalu bagaimana dia masuk? Pintu-pintu terkunci. Tapi dia mengatakan bahwa roh itu tidak punya tulang dan daging. Nah, inilah ilmu cocokmologi saya yang saya pakai di situ. Satu-satunya cara supaya tidak bertentangan, maka jawabannya Yesus masuk lewat jendela. Itu ilmu cocokmologi saya. Lewat jendela. Karena pintu terkunci.
Ya kan? Yesus bilang roh tak punya darah dan daging dan tulang, nggak bisa tembus dong kalau begitu. Satu-satunya cara supaya tidak kontradiksi, Yesus lewat jendela. Itu kawan-kawan. Ada satu lagi. Bilang Yudas jatuh, perutnya ketusuk kayu, lalu terburai. Berani katanya. Berat, Ustaz. Ayo. Berat. Jadi kok malaikat Gabriel langsung berkata kepada Maria, paradigma anak Allah menurut Kristen itu apa sih? Kok paradigma itu kan Matius menuliskan saksi dari kisahnya Maria gimana? Enggak, definisi anak Allah menurut kekristenan itu apa? Allah itu sendiri atau gimana sih? Ya, anak Allah itu merupakan yang Allah yang dikandung dari alam Allah itu sendiri. Kan? Halusinasi-mologi dipakai. Halusinasi-mologi. Halusinasi-mologi. Jadi Son of God itu God juga. Iya, anak Allah itu ada karena anak Allah itu atau Yesus itu merupakan berasal dari Allah atau dikandung dari Bapa itu sendiri, firman. Allah juga. Ya Allah lah. Coba kau, tubuhmu tubuh manusia nggak atau jadi tubuh monyet? Manusia. Iya, mampus lah ini. Aduh. Nggak nyambung kan? Apa nggak sanggup, Alvin? Logika nggak sampai. Enggak, masalahnya gini, kalau di Keluaran 4:22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Israel anak Allah. Bukan, itu sebagai kata kiasan bahwa Israel itu adalah anak perjanjian. Nih. Loh. Kalau anak Allah adalah Allah itu sendiri, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Hashem, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Di sini Israel itu anak Allah. Apakah Israel adalah Allah juga? Israel nama lain daripada Yakub. Itu kiasan bahwa Israel itu adalah tanah perjanjian. Jadi kalau untuk Yesus itu alegoris ya. Jadi kalau mikir dulu, kalau dulu mikir otakmu Alfi, masa kota atau tempat Israel anak? Dengar. Masa untuk Israel alegoris. Padatu jangan main keroyok, Jangan. Gini, aku nggak bilang di sini nama kota atau nama bangsa loh, Jeff. Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Israel adalah nama lain daripada Yakub. Mana udah ini orang katanya berbicara tentang Israel kok. Iya, Israel itu nama lain daripada Yakub. Enggak, ini berbicara Israel kan? Iya, Israel ialah anakku. Iya, berbicara Israel kan, bukan berbicara Yakub. Israel itu adalah nama lain dari Yakub, bukan? Di situ berbicara Israel atau Yakub? Loh, sama aja. Mana ada sama? Benih Israel sama-sama. itu kan. Benih Israel itu anak keturunan Yakub, bukan? Iya. Nah, apa bedanya Israel sama Yakub? Israel itu ada maknanya tempat, kota Israel. Iya, mungkin lah kota disebut sebagai anak, kan gitu. Itu maksudnya kiasan sebagai tanah perjanjian. Nah, ini lucu, pada saat Yesus dinyatakan sebagai anak Allah, oh itu asli alegoris. Pas di sini perumpamaan terserah kan kau lucu. Semua otakmu baku.
aku nggak bisa berkembang. Israel itu nama lain dari Yakub bukan? Simple kok. Tergantung konteksnya. Itu konteksnya berbicara tentang Israel. Alhamdulillah, azan guys. Jangan baku otakmu, Alfi. Itu yang bikin kau kalah terus debat sama aku. Enggak, saya tambahkan sebentar. Justru Yakub itu Allah sendirilah yang memberikan nama dia Israel. Jadi Israel itu ada 12 suku anak-anak Yakub itulah ya yang dikatakan Israel mempunyai 12 suku. Di situ lanjut Bang Dokter. Dalam Kejadian 32:28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Elohim dan manusia dan engkau menang. Tuh. Israel nama lain daripada Yakub bukan? Sekali lagi kutanya tuh. Iya, justru itulah. Apakah Yakub anak Allah? Nama Israel, namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Disitulah dia, ya kan? 12 suku bangsa Israel itu dari anak Yakub. Di situ dia, Bang. Yakub, ya Yakub anak Allah. Yakub itu anak Ishak, Bang. Kan di situ dia. Nah, ketika Abang mengatakan tadi bahwa dia bergumul dengan Allah, begini. Inilah firman Hashem. Di situ dia menang dan dia diberi nama Israel. Beginilah firman Hashem, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Itu kata Tuhan loh. Ya iya, memang anak sulung, makanya di situ ya dari Yakub itulah dia disebut Israel. Di situ dia. Nah, Israel itu ya kan yang dikatakan Israel itu 12 suku. Anak Yakub itu tadi Yakub kan punya 12 anak kan di situ. Disitulah dia disebut 32, Israel. Makanya 32. ada bangsa Israel di situ. Nah, tengoklah banyak kali akrobatnya. Kejadian 32:28. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub. Ya iya, memang nama lain daripada Yakub kan di situ dia karena dia bergulat dan menang kan di situ dia. Makanya Sementara anak cucu daripada Yakub itu Bani Israel. Anak-anak Israel, anak-anak Yakub, keturunan Yakub. Bedakan mana Israel, mana Bani Israelnya. Aduh, abang ini itulah dia disebut bangsa Israel dari Yakub itulah kita tahu. Ini kok
Monoton itu banget adalah kamu, Alfi. 12 suku dari bangsa Israel. Makanya sekarang mereka menamakan bangsa mereka itu adalah bangsa Israel yang karena keturunan Yakub. Apalagi mau dibahas? Ya, jadi Yakub itu anak Allah. Siapa yang mengatakan Yakub itu anak Allah? Ini Israel adalah anakku. Siapa yang ngomong di sini? Ku ini siapa? Iya, bangsa Israel itu adalah anak sulung Allah di situ. Di situ nggak bercerita tentang bangsa, Bang. Allah memberikan nama Yakub itu adalah Israel dan menjadi nama bangsa, nama negara. Di situ dia bawa dia adalah nama yang diberikan oleh Allah pertama kali. Makanya dikatakan anak sulung Allah di situ dia. Bang, dengar, ada enggak semua nama-nama bangsa di dunia ini diberi Allah? Nama bangsanya. Kecuali Israel. Gak ada. Iya, Israel kan nama lain daripada Yakub. Kalau Yakub dikatakan anak Allah, apakah Yakub itu Allah juga? Jelasin lo Alfi 10 kali kayak orang botol. Loh, konsisten dong. Ayolah, masa di Yesus itu alegoris? Oh, Yesus dikatakan anak Allah. Berarti Allah itu sendiri. Tiba pas di Yakub, oh indah, itu perumpamaan. Junaidi kabur karena kemarin ngaku-ngaku ateis, sekarang bela kekristenan dia. Junaidi itu jualan sembako. Alfi, kau udah baca banyak hadis? Enggak, kamu udah kelar belum baca hadis? Kutubun Tis'ah belum. Terus gak kayak kau ngaku-ngaku udah baca kerajaan sampai Wahyu. Ternyata bolong tuh, kosong. Iya. Cukup biar tahu aja kalian hadis yang penting-penting gitu loh. Jeb, kau nggak usah tanya tentang Al-Quran atau hadis, Jeb. Perbaiki dulu Bibelmu, Jeb. Apa diperbaiki udah bertahun 2000 tahun? Udah di kanon, udah bertahun 2000 tahun, apalah? Coba jelasin apa arti kanon, Jeb. Kalau memang kau tahu, coba jelaskan apa arti kanon. Nggak tahu. Aku nggak tahu arti kanon. Halo. Iya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu arti kanon. Aku nggak tahu arti Bible, nggak tahu aku arti perjanjian lama.
Gak tahu aku arti Alkitab. Kau bilang udah selesai di kanon. Kau ngaku sebagai ortodok, kenapa nggak pegang 81 kitab? Udah tuh, kamu tarik kaki ke sini ya. Saya ortodok menggunakan kanon pertama Alkitab. Ya, ada berapa kitabmu kalau kanon pertama? Ada berapa kitab yang kau pegang sekarang? Nggak tahu. Ortodok 81 kitab. Kau pegang berapa kitab di dalam Bible itu? Enggak ada 81 ortodok, enggak begitu, enggak, itu Katolik, itu Deuterokanonika. Deuterokanonika itu 73, bukan 81. 77. 73. 78 itu 77. Ortodok Syria, 81 Ortodok Afrika. Enggak, Deuterokanonika 73 aja. 77. Boleh kau cek sekarang? Kau hitung lah. Dia hanya ada Tambahin lagi, tidak. Dia tambahin lagi sama dia. Dia hanya ada 7 kitab di luar dari kitab Protestan. Protestan kan megang 66 kitab. Jadi Deuterokanonika itu ada 7 kitab lagi. Kitab Zabur enggak? Izin nanya Abang. Apa yang Abang tahu soal Zabur dan Injil? Ya kalau di Islam kan yang dipercayakan ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Aku pengen nanya, kalau di ortodok itu percaya enggak kitab-kitab yang kayak itu? Oh, mereka pakai juga. Mereka pakai Mazmur, Taurat, dan Injil katanya. Zabur? Enggak, mereka enggak kenal Zabur. Mereka kenal Mazmur. Ya aku mau tanya Bang Husya, kalau Zabur itu di mana kitabnya? Husya kan percaya ada 4 kitab itu. Itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus? Itu semua firman Tuhan. Anda kitab itu. Iya. Terus anehnya gini Bang. Kalau semua firman Tuhan, kenapa kok firmannya beda-beda Bang? Siapa yang bilang beda? Beda? Abang nanya ke Kristen atau ke Muslim ini? Semua aja, Muslim apa Kristen yang di atas semua itu. Apa yang Abang pahami tentang kitab? Jangan bahas kitab itu kan bahas Zabur. Gini. Kan Allah menurunkan tuh yang disebut sebagai kitabullah, yang perlu diketahui aja ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sebelum kita masuk ke 4 nama ini, kita dulu apa sih sebenarnya kitab itu? Apa yang Abang pahami tentang kata kitab? Kitab itu kan sesuatu bacaan yang dianggap suci kan gitu.
istilahnya yang menganggap kitab suci kan golongannya masing-masing kan di situ. Terus tanya aja dulu Alfi, agamamu apa gitu biar enak. Abu-abu dia nanya ke semua, San. Enggak bisa. Itu ditanya dulu, apa agamanya? Karena biasanya Kristen tuh tidak mau ngaku Kristen, takut ditantang Bibelnya. Ide new aduh. Coba, apa agamamu, Neng? Si Denny ya ini. Iya, suaranya kayak nggak asing. Ini web. Ya, izin sebentar. Anda Alfi, Bang Jeru. Iklan dulu. Setengah menit, 20 detik. Ya, izin host. Buat Ivan Villa yang di bawah, selamat berbuka puasa ya semuanya. Ya, itu dong. Iya lah, ngucapin selamat berbuka puasa aja. Siap. Untuk yang telah masuk waktu buka, selamat berbuka puasa ya teman-teman ya. Naim, Anda di mute, Naim. Agamanya dulu harus jelas dulu, biar enak. Nanti kalau dia tidak paham Bibelnya pasti takut dialog, tak suruh bertanya saja baru. Agamaku Islam, Bang. Ya? Islam kan menurutku kan di Indonesia ini kan hanya untuk identitas di KTP, Bang. Kan tidak harus dikunci. Ya, kalau Anda Islam, coba tolong bacakan doa buka puasa. Ajarannya kan begitu. Kalau Anda Islam, tolong bacakan doa buka puasa. Doa itu kan sesuai. Iya, tolong bacakan aja udah, nggak usah banyak cincok. Kalau berdoa tidak tahu artinya kan ada fungsinya, Bang. Dia sendiri nggak tahu artinya. Kalau kamu Islam, apa yang kamu kuasai dalam Islam? Ayo kita dialog. Ya gimana, Bang? Yang kalau kamu Islam, apa yang kamu kuasai dalam Islam? Islam itu kan menurutku bahasa Arab kan artinya Islam. Apa yang kamu kuasai dalam Islam? Bentar. Kenapa kalian bilang bacakan? Bentar, Jeb. Mengajarkan berserah diri sama Tuhannya menurutku gitu, Bang. Nah, nggak jelas udah orangnya. Males ya. Jelas dia. Yang kamu kuasai apa aja? Kenapa kalian bilang pakai kata bacakan? Tapi kan udah hafal, bukan membaca kan? Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Semua aku kuasai. Pokoknya lebih pintar aku daripada Tata. Oke, sekarang kalau kamu kuasai semua, apa tema yang kamu mau dialogkan? Coba aku tanya dulu kamu 1 Korintus 6 ayat 14, apa artinya Allah? Jangan langsung tema saja, kita bahas apa? Ayo. Ya langsung aja. Anda Muslim, saya Kristen, saya menantang Anda. Nah, iya, yang kamu kuasai dalam Bible kan semuanya. Terus tema dulu apa? Sekarang saya tanya kamu, apa arti 1 Korintus 16 ayat 14? Karena ada yang menantang saya. Baca aja, Mbak. Arti, oke, aku baca 1 Korintus 6 ayat 14 ya. Nanti saya tanya.
pasti ngawur, malas aku. Iya, begini aja temanya. Kamu mewakili Allah, saya mewakili Yesus ya. Oke. Allah bentar. Kan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Apa artinya Allah membangkitkan Tuhan? Silakan. Oke. Allah membangkitkan Tuhan berarti. Yesus ini kan dia itu Tuhan kan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 5:30 Allah yang membangkitkan Yesus. Ya sudah. Allah, Yesus itu Allah. Yesus Yohanes 1 ayat 1. Salah, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Oke, firman. Tunggu. Firman itu Allah. Ketika firman itu mati, Allah mati. Ya enggak, tetapi Yesus itu Allah. Dengar, maka ketika dikatakan Allah bentar. Tunggu. Kalau firman itu mati, Allah tidak mati, berarti firman bukan Allah. Jangan di-mute lah. Ayo. Di-mute artinya Allah ya. Ya, firman itu Allah. Oke, berarti ketika firman mati, Allah mati. Ya enggak, yang mati itu bukan Allah. Tuhan. Berarti bukan Yang, Allah. ya, tunggu, arti membangkitkan karena apa? Ibaratnya Karena apa? Gini. Sekarang gini ya. Ulat menjadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu itu mati, ulatnya ya mati juga. Wong satu sudah. Kan Betul. Nah, betul itu kambuhannya. Salah. Coba, ini kan Yesus dengar. Dengar. Tunggu. Ulat menjadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu mati, ulatnya mati enggak? Ya matilah. Nah, betul. Pak Kembuan ini Kristen. Salah. Kristen ya? Salah. Jadi kalau Jeff Kristen apa tadi? Kristen katanya. Dok bodok. Ortodoks. Nah, kalau ortodoks, karena ortodoks itu mencuri Tuhan dari agama lain. Nah, jadinya beginilah, pas ditanya A, jawabnya B. Oh, gitu. Begitu. Lanjut. Jadi harus bertobat ya, Ya, lanjut. Jadi sekali lagi bahwa kalau orang Kristen tuh nggak boleh mencuri Tuhan agama lain. Contoh Allah. Allah kan Muslim. Punya. Jadi tolong buat ortodoks di Indonesia, ortodoks di luar negeri tidak memakai Allah ya. Begitu sekali lagi. Kamu nggak tahu malu ya? Kamu nggak tahu malu ya? Di negara besar Malaysia itu kalah dengan penggunaan kata Allah itu menang Kristen. Paham? Otak dipakai. Iya, Anda jangan lihat di Malaysia, kita lihat dulu di Indonesia. Tahu malu? Di Malaysia, kamu kira pengadilan Malaysia itu apa? Kayak ece-ece, mainan. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda orang Indonesia atau orang Malaysia? Saya waktu di Malaysia banyak gereja dibakar. Kamu nggak ngerti ya hasil hasil pengadilannya. Nggak ngerti hasil pengadilan. Jeb, nggak ngerti. Saya tahu. Izin Jeb.
Ini gini teman-teman. Harus tahu malu lah. Informasi itu harus akurat. Informasi itu harus akurat. Mahkamah kerajaan Malaysia, di Raja Malaysia memutuskan dengan materi 3 nomor 3.11 bahwasanya kerajaan di Raja Malaysia memutuskan diperbolehkan tetapi tidak boleh di ruang publik, satu. Kedua, ya, hanya diterapkan di beberapa negara bagian Malaysia. Yaitu di Sarawak dan satu lagi di Sabah. Oke. Nah, jadi Anda itu kalau membawa narasi, suatu narasi harus informasi lengkap, tidak lu secara itu bawa narasi apa sih? Sebentar. Pengadilan memutuskan, Coba saya tanya. RT6, aku bilang RT6, RT6 sebutkan berkasnya. RT6 kalah untuk dalam penggunaan Kristen, penggunaan kata Allah. Itu konklusinya. Konklusi hasil debat, hasil pengadilan. Jangan kemana-mana. Nomor berapa makalah kerajaan di Raja Malaysia keputusan mengenai menggunakan kata Allah. Nomor berapa? Kok ngeyel, Jeff? Orang Malaysia itu hanya menggunakan kitab LAI yang berada di Borneo, Jeff. Kau botol ya? Kok Malaysia itu lembaga kitab Malaysia LAI itu lembaga kitab Indonesia LAI itu Indonesia. Kok mal LAI si Alfi? Gimana ya Alfi? Orang Kristen Malaysia tuh pakai LAI. Pakai LAI juga, Jeff, botol. Dengar, di Malaysia itu ada lembaga Alkitab Malaysia. Mana ada, Jeff? Nggak ada. Kristen Malaysia menggunakan kitab LAI juga. Nggak ada. Botol. Aduh, literasi kok, Jeff. Bentar ya. Tidak. Sebentar. Bentar. Lembaga Alkitab Malaysia ada ya. Bentar aku buka. Tidak ada satupun. Kau cuma ngomong doang sih. Di Raja Malaysia memiliki satu lembaga yang mengeluarkan buku untuk Kristen dan di Malaysia tidak ada satupun lembaga. Ini aku buka. Ini sampai hari ini diimpor, masih diimpor. Kau Alfi jangan cuma congor doang. Alamak. Kau yang congor doang. Kau disebutin suruh berkasnya nomor lembaga berapa, Alkitab Singapura, Malaysia, dan Brunei. Ada.
Tidak ada Kau apa kirain nama aku congor doang. Apa nama Jeff, lembaga? tolong. Jadi saya meminta tolong sama Jeff. Jeff, siapa pemegang kunci sorga itu 2025 ini? Tolong dijawab. Pemegang kunci sorga, kata para apologet, katanya F. Kembuan. Bagaimana jawaban Anda? Anda kan pakai Tuhan agama-agama lain. Tuhan Kristen itu cuma satu, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Lawannya sorga kan neraka. Nah, Anda mau masuk neraka atau mau dengar F. Kembuan? Mau jadi RT 6. Apa itu? Dulu sama apologet lain, RT 6 itu apa? Anda tanya, saya udah jawab, saya nggak tahu. Coba Anda jawab, apa itu? Nggak tahu. Sekali lagi, Tuhannya Kristen itu cuma satu, yaitu Bapa. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Di luar Bapa, kata dia sendiri kan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya iblis. Oke, itu konteksnya Kristen. Mestinya yang kau mesti terangkan itu, Jeff, ya, yang mesti digali adalah dari mana kata Allah itu bisa tersematkan di dalam Bible terjemahan berbahasa Indonesia. Itu mestinya yang kau harus bisa pertanggungjawabkan melalui narasi dan argumen yang kau bangun untuk menunjukkan bahwa ini loh, kata Allah di terjemahan berbahasa Indonesia ini berasalnya dari sini. Itu yang bagus. Yang menjadi permasalahan adalah Kristen. Yang menjadi permasalahan adalah Kristen Arab pertama kali ada pada abad pertama daripada. Silakan. RT 6 menggunakan kata itu. Kau terangkan, kau punya kemampuan nggak? Kristen Arab udah duluan ada. Sekarang saya Kamu tanya, tahu kau merasa punya? Bentar, Yerusalem. Aku belum selesai. Kau punya merasa kemampuan untuk menerangkan di Arab di Arab kata Allah itu merupakan nama dewa matahari.
di Arab sana. Kamu tahu gak itu? Kantur. Suka kau. Suka. Ngawur. Kok kamu udah tahu itu dewa, umpamanya itu dewa. Kenapa kamu pakai, Jeff? Kamu mau ke sorga atau mau ke neraka? Sebagai serapan. Bentar dulu. Saya protes keras, ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kau membangun narasi di Malaysia, pengadilan itu RT 6 kalah menggunakan kata Allah. Di Malaysia kalah. Sekarang saya tanya sama kaleng-kaleng. Pengadilan negara Malaysia nggak kaleng-kaleng loh. Sekarang saya tanya sama kau. Nggak tahu malu ya? Sekarang saya tanya nggak tahu malu. Oke. Coba tolong terangkan dari mana kata Allah bisa tersematkan di dalam Bible terjemahan berbahasa Indonesia yang tiap hari kau bawa hari Minggu ke gereja. Dari mana? Pertanyaannya sederhana. Dari mana asal? Karena ada di LAI. Iya, LAI dapat dari mana? Jawab. Dari serapan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Serapan bahasa Yunani. Alamak. Ngarang. Sekarang begini ya, saya ditanya sebagai Muslim. Ini kita fair play ya. Hey Yerusalem, coba terangkan dari mana kau bisa tahu nama Allah. Kata nama itu Allah. Sebentar. Kemarin udah dibahas Yerusalem. Iya sebentar, makanya kau masih PR-mu belum kau kerjakan. Saya sebagai seorang Muslim akan menjawab sumbernya dari original Al-Quranul Karim. Gimana? Banyak. Satu saya kasih contoh kau. Ini saya tunjukkan. Nah sekarang gantian dengan pertanyaan yang sama. Hai Jeff Colby, dari mana kau dapatkan kata Allah terjemahan berbahasa Indonesia? Saya bantu kau 3 rujukan yang kau harus pakai. Kristen Assyriak menggunakan bahasa Aramaik. Sebentar. Orthodox Catholic menggunakan Septuagint bahasa Greek. Mesianik menggunakan Ibrani dari 3 original teks Bible. Dosmu, tunjukkan sama saya by data faktual di mana kata Allah tersematkan di 3 original Bibles tersebut. Silakan.
Berat kajian filologi sama orang yang nggak paham. Macet, lampu merahnya lama. Ini kalau diteruskan nggak sampai dia. Habis bensin. Nanti main ke define artikel. Apa itu isim nakiro, isim ma'rifat, isim alam. Apa itu proper noun, apa itu common noun. Nggak sampai dia. Dia tuh dokter, bukan guru bahasa. Kalau saya lihat, paling tidak aku percaya LAI yang benar mereka itu ngerti bahasa Yunani dan Jeb, kalian terjemahan aja salah, semua disalahin, bilang ucapan pun baca nggak jelas. Tolong kamu konsentrasi Kenapa coba? dengan pertanyaan. Coba kalian kenapa tadi bilang tadi baca puasa, doa puasa dibaca. Mau dibaca? Apa yang dibaca? Tolong kau fokus dengan pertanyaan sederhana saya. Dari mana LAI dapat? Silakan. Karena kalian juga keliru bilang arti baca pun nggak tahu. Tadi udah Syria segala macam, coba yang pertanyaan itu dari mana LAI dapat? Jeff kan udah lari ke Syria kemana-mana gitu. Malaysia, coba ke Indonesianya yang dia bilang tadi, LAI itu dapat dari mana? Jawab Jeff. Jawab Jeff. Alfi luruskan narasi dia tentang Kristen Arab. Oke, baik. Dari Arab ya, oke baik. Saya ikuti iramamu, betul. Bahwasanya